Selamat datang kembali untuk tutorial kita pada kesempatan kali ini. Kita kali ini akan membahas kaitan dengan uji di SPSS kembali, yaitu adalah uji correlation person, di mana uji ini termasuk juga uji non-parametrik ya, untuk mengetahui adanya hubungan suatu variabel. Jadi hubungan antara dua variabel, ya kan, mungkin variabel X dan variabel Y seperti itu. Mungkin juga contoh variabel pengetahuan berkaitan dengan variabel peningkatan prestasi atau variabel-variabel yang lainnya seperti itu. Lalu di uji correlation person ini juga akan menampilkan kekuatan hubungan. Nah, kekuatan hubungan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apakah memang hubungan itu bersifat positif atau bersifat negatif. Nah, bersifat positif itu ketika memang dia memiliki hubungan yang baik. Contohnya adanya peningkatan pengetahuan berbanding lurus dengan atau peningkatan pengetahuan semakin atau pengetahuan yang baik akan meningkatkan budaya keselamatan kerja. Contohnya seperti itu. Itu adalah contoh untuk hubungan yang positif. Jadi peningkatan atau pengetahuan yang baik itu berhubungan positif eh, berkaitan dengan kebudayaan atau kultur dari keselamatan kerja. Itu yang positif. Lalu yang negatif bagaimana? Yang negatif adalah hubungan yang negatif seperti ini contohnya. Adanya penurunan eh, pengetahuan nah, itu atau peningkatan pengetahuan itu berhubungan negatif kaitan dengan safety culture. Jadi negatif arahnya. Lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan seperti ini. Uji correlation tujuannya adalah digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jadi untuk mengetahui tadi hubungan keeratannya bagaimana, apakah dia hubungannya kuat, sedang, lemah ataupun tidak ada hubungan, itu bisa. Lalu juga arahnya tadi positif atau negatif. Contohnya kalau positif semakin tinggi variabel X, maka ini sebentar ini kok tipe ya. Saya Oke. Positif semakin tinggi variabel X, maka meningkatkan variabel Y. Maksudnya bagaimana? Contoh variabel X kita ganti pengetahuan, lalu variabel Y kita ganti safety culture tadi. Semakin tinggi variabel atau semakin tinggi nilai dari pengetahuan, maka akan meningkatkan safety culture-nya. Itu adalah positif ya. Kalau negatif bagaimana? Negatif semakin tinggi variabel X, maka akan menurunkan variabel Y. Jadi semakin tinggi pengetahuan, maka akan berbanding lurus atau menurunkan safety culture. Jadi pengetahuannya baik kok ternyata safety culture-nya malah jelek. Nah, ternyata itu adalah hubungan atau keeratan atau hubungan ya hubungannya yang bersifat negatif. Jadi harus diketahui ya. Contohnya kok pengetahuannya baik tapi kok budaya naikin motor dengan menggunakan helm kok jelek. Jadi itu negatif. Harusnya kan kalau pengetahuannya baik ya penggunaan helm atau safety culture tadi ya menjadi lebih baik seperti itu. Nah, ini yang positif dan negatif. Jadi itu yang harus dipahami dulu. Selanjutnya, untuk dasar keputusan sama dengan tingkat uji yang lain yaitu adalah tingkat signifikansi ya. Itu kita bisa menggunakan 0,05 maupun 0,001. Maksudnya apa? 0,05 maupun 0,01 itu adalah tingkat kepercayaannya, tingkat signifikansi. Kalau kita menggunakan 0,05, tingkat kepercayaan yang kita uji itu adalah 95%. Sedangkan kalau kita menggunakan 0,01 itu tingkat kepercayaannya 99%. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi ketika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka ada korelasi. Ada korelasi ya. Lalu jika lebih besar daripada 0,05 tidak ada korelasi. Dasar keputusannya sama dengan uji yang lainnya. Lalu setelah kita mengetahui adanya hubungan atau tidak ada hubungan, kita harus melihat kekuatan korelasinya. Nah, kekuatan korelasinya dilihat dari mana? Kekuatan korelasinya dilihat dari nilai persen correlation-nya. Ketika nilainya dia 0,00 sampai dengan 0,20, maka tidak ada korelasi. Begitu juga selanjutnya. Apakah 0,21 sampai dengan 0,40 itu korelasinya lemah, lalu 0,41 sampai dengan 0,60 korelasinya sedang,
0,61 sampai dengan 0,80 korelasinya kuat, dan 0,81 sampai dengan 1 itu korelasi sempurna. Jadi harus kita lihat juga tadi, setelah ada hubungan atau tidak ada hubungan, lihat kekuatan korelasinya seperti itu. Nah, dan juga sebelum selanjutnya ya, kita juga harus melihat apakah positif atau negatif. Positif negatif itu lihatnya dari mana? Sebenarnya dilihatnya dari sini. Nah, korelasinya nanti. Apakah dia kurang dari 0,05? Nanti akan kita lihat ya ketika kita praktekkan. Nah, jika nilai signifikansi tepat 0,05 bagaimana? Ketika nilai signifikansinya tepat di 0,05, maka harus kita bandingkan nilai persen korelasinya dengan R tabel. Jadi kita harus mengetahui R tabelnya. Ini sudah saya siapkan untuk R tabelnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa download R tabel yang sudah ada di video-video sebelumnya. Ini sudah ada untuk R tabelnya. Nanti kita ganti di sini aja, apapun skornya. Oke, nanti kita bandingkan kalau memang ada. Oke, lanjut saja, kita buka aplikasi SPSS-nya. Kebetulan teman-teman saya sudah punya data, jadi saya sudah punya data untuk Excel-nya ya. Untuk data Excel saya sudah punya data yang dulu ya. Kita sudah buka SPSS-nya, kita kasih saja ya. Oke, kita buka file yang sudah kita punya ya. Saya sudah siapkan filenya ya. Nah, kita sudah punya data nih, uji korelasi persen. Kita open saja. Nah, kita ada dua variabel ya, pengetahuan dan safety culture. Kita tampilkan dulu aja di sini. Nah, ini sudah ada pengetahuan dan safety culture. Lalu coba kita berikan nama di sini adalah X ya, biar seperti yang tadi di PowerPoint yang kita gunakan. Jadi variabel X dan variabel Y. Pengetahuan untuk X dan safety culture untuk Y. Selanjutnya, selalu dipastikan bahwa ini datanya adalah numerik ya. Oke. Selanjutnya teman-teman klik analyze, lalu klik korelasi dan bivariat. Ya, analyze, korelasi, bivariat. Setelah muncul seperti ini, bivariat korelasi itu kita blok, lalu kita pindahkan di sini. Nah, optionnya tidak perlu kita rubah apapun. Persennya kita checklist ini otomatis ya, kita pastikan saja, lalu kita klik OK. Oke, di sini. Jadi di sini kita sudah memiliki output correlation-nya. Oke, kita pindahkan ke Word saja ya, biar lebih mudah coret-coret nantinya. Oke, kita copy. Nah, kita sudah punya nih, ada output dari correlation-nya, yaitu adalah X dan Y. X dan Y. Kalau penamaannya sebenarnya kurang begitu baik ya. Coba kita penamaan yang baru ya. Coba di sini kita yang pakai X-nya, di sini pakai Y-nya, terus di sini pakai pengetahuan, di sini adalah safety culture-nya. Analis kembali ya. Nah, ini biar nanti kita waktu melakukan bacanya lebih enak. Oke, sudah. Nah, kita sudah punya variabel X dan Y. Variabel X tadi adalah pengetahuan dan variabel Y adalah safety culture. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah percent correlation-nya. Pertama ini. Lalu yang kedua adalah ini, signifikansi totalnya. Dan warnanya beda. Itu yang akan kita lihat pertama, teman-teman. Oke, lalu kita lihat kembali teori yang atau ketentuannya, dasar keputusannya. Dasar keputusan signifikansi ketika nilainya adalah di bawah 0,05 maka ada korelasi. Kita lihat teman-teman, apakah ada atau di bawah 0,05. Nah, signifikansi totalnya itu adalah 0,000. Ketika di bawah 0,00 sehingga dia memenuhi
dasar keputusan yang pertama, jadi adanya korelasi teman-teman. Di hasil dari sini yang pertama ada korelasi karena nilainya adalah karena nilainya 0,000 ya. Jadi ada korelasi dulu yang pertama harus kita pahami dulu ya, ada korelasi. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya kita ingin melihat seberapa kuat ya, seberapa kekuatan korelasinya. Nilai persen korelasinya. Kita lihat dulu persen korelasinya di mana. Nah, di sini 0,886 ya. 0,886 itu masuk kategori yang mana? 0,8. Nah, 0,886 tadi itu masuknya di sini. Di korelasi sempurna. Jadi, hasil dari atau output dari uji korelasi data yang kita miliki, dia sudah berhubungan, dia sudah signifikan, dan ternyata korelasinya sempurna, mendekati 1. Jadi sangat baik ya. Jadi adanya kekuatan yang sangat baik. Lalu bagaimana kita ingin melihat positif atau negatifnya, Pak? Ini negatif atau positif, lihatnya dari mana? Positif atau negatif itu lihatnya dari persen korelasinya. Dilihat persen korelasinya. 0,886 ternyata positif. 0,886 menunjukkan adanya hubungan yang positif. Positif ya. Jadi kesimpulannya adalah pengetahuan atau kita lihat dulu kesimpulannya ya. Dasar pengambilan keputusan. Jadi semakin tinggi variabel X maka akan meningkatkan variabel Y. Jadi pengetahuan yang baik ya, baik atau tinggi ya, pengetahuan yang baik atau tinggi akan meningkatkan safety culture ya. Nah, inilah yang sudah kita tentukan di sini. Jadi, dalam uji persen korelasi ini kita sudah dapat jawabannya. Yang pertama signifikansi, oke, signifikan. Lalu yang kedua adalah dia korelasinya kuat, sempurna, mendekati 1. Lalu hubungannya adalah positif. Ya, hubungannya positif karena 0,886 sehingga hubungan yang positif. Lalu akhirnya dasar keputusannya apa? Pengetahuan yang baik atau tinggi akan meningkatkan safety culture. Dan di sini kuat hubungannya. Jadi itu yang kita pelajari untuk persen correlation. Jadi nanti teman-teman silahkan untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Oke, terima kasih untuk video kali ini.